Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, selamat malam. Kita berjumpa kembali dalam program I5 Immanuel 5 Minutes. Terimalah salam kami, damai di hati, tekun bersekutu, dan tangguh melayani. Firman Tuhan malam hari ini kita baca dari kitab Amsal 27 ayatnya yang kelima dan ayatnya yang keenam dengan tema sekolah kehidupan. Pada ayatnya yang keenam, penulis Amsal 27 mengatakan, seorang kawan memukul dengan maksud baik, tetapi seorang lawan mencium secara berlimpah-limpah. Nampaknya ayat ini menyampaikan suatu ungkapan yang kontroversial. Bagaimana kita dapat mengerti bahwa ada seorang kawan yang memukul dan ada seorang lawan yang mencium? Bukankah yang semestinya adalah lawan itu memukul, sedangkan kawan itu mencium dengan kasih? Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, nampaknya apa yang dinyatakan oleh penulis Amsal ini berangkat dari suatu refleksi atas perjalanan hidupnya sebagai suatu proses belajar yang tidak pernah berhenti. Ia menjumpai banyak orang dengan banyak karakter dan banyak sifat, dari satu situasi kepada situasi yang lain, dari sebuah perjumpaan kepada perjumpaan yang lain, dan penulis Amsal berusaha memahami relasinya dengan yang lain itu secara mendalam. Dia menganggap bahwa seluruh perjalanan hidupnya itu bagaikan belajar di sebuah sekolah. Dan karena itu dia memandang hidupnya sebagai sebuah sekolah kehidupan. Dan dia yakin orang yang mau belajar pada sekolah kehidupan tidak akan pernah kecewa. Ada beberapa hal yang bisa kita angkat sebagai perenungan penulis kitab Amsal dalam sekolah kehidupannya. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara, penulis Amsal mau menyatakan bahwa apa yang nampak di luar belum tentu menggambarkan apa yang ada di dalam hati. Tindakan fisik yang kasat mata belum tentu menyatakan sikap hati manusia yang tidak kasat mata. Memang memukul itu menyakitkan. Tapi kalau itu dimaksudkan untuk menegur, dimaksudkan untuk sebuah kebaikan, saya pikir lebih baik kita dipukul dari sejak sekarang daripada kita dibiarkan pada jalan yang salah. Sama seperti orang tua yang mendisiplinkan anaknya atau seorang guru sedang mendidik muridnya. Demikian juga misalnya mencium adalah sebuah tindakan kasih dan ungkapan sayang. Tapi apa jadinya kalau ciuman itu ternyata hanyalah sebuah tindakan palsu atau sekedar suatu tindakan pembiaran atas kesalahan yang dibuat seseorang, sehingga pada saat ia sadar ternyata sudah terlambat. Bagi penulis Amsal, lebih baik terlihat jahat, terlihat kejam, dan mungkin saja kasar, namun punya tujuan yang baik, daripada terlihat manis, penuh dengan kasih sayang dan mesra, namun sesungguhnya hanya pembiaran bagi seseorang terjerumus dalam kesalahan yang sama. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, apa yang dikatakan oleh penulis Amsal ini mau mendefinisikan suatu relasi antara sesama. Definisi baru, definisi yang penuh makna, bahwa sebagai seseorang yang membina relasi dengan orang lain, kita harus siap menegur dan kita juga harus siap untuk ditegur. Saya juga adalah pribadi yang sebenarnya sungkan untuk menegur orang-orang lain. Tapi sedapat mungkin, mari belajar dari penulis Amsal ini. Lebih baik kita peduli pada kualitas hidup sahabat kita dan kualitas hidup diri kita sendiri, daripada kita berada dalam sebuah ketenangan dan kenyamanan hubungan karena kita tidak mau untuk saling menegur, padahal kita tahu ada yang salah.
Orang yang menunjukkan kasih dan kebaikan dengan cara menegur adalah orang yang baik. Namun mereka yang mengabaikan kesalahan, mereka sesungguhnya bukanlah sahabat yang sejati. Karena itu, Bapak Ibu Saudara, mari belajar berani untuk menegur dengan kasih dan belajar berterima kasih ketika ada orang lain menegur kita. Masalahnya, sering kita lebih memilih untuk dihancurkan oleh pujian daripada diselamatkan oleh teguran. Karena kebenaran itu memang menyakitkan. Teguran melukai ego kita, membuat kita tidak nyaman dan menuntut kita untuk berubah. Yang ketiga, seorang Kristiani sejati, dia akan mensejajarkan antara kebenaran dengan kasih. Mengungkapkan kebenaran dilakukan dengan penuh kasih, dan mengasihi seseorang haruslah juga mengutamakan kebenaran. Jika kita hanya menyampaikan kebenaran tanpa kasih, kita bisa jatuh pada sikap menyakiti orang lain. Sebaliknya, jika kita menunjukkan kasih tetapi mengabaikan kebenaran, kita bisa jatuh pada sikap membiarkan suatu dosa atau masalah yang sebenarnya harus dibereskan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, selamat malam. Mari lakukan kebenaran dan kasih. Mari menegur untuk kebaikan dan bersedia ditegur untuk kebaikan hidup kita. Belajarlah dalam sekolah kehidupan. Tuhan memberkati.